Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang Bapak sayangi seluruh siswa dan siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang masih istiqomah mengikuti pesantren Ramadan di hari ke-4, mudah-mudahan senantiasa dijadikan anak yang soleh dan soleha, diberikan kecerdasan, diberikan keimanan yang kuat, dan juga senantiasa berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah di hari keempat ini kita diberikan cuaca yang amat nikmat, sejuk, ya, tidak hujan, masih diberikan keteduhan untuk mengikuti pesantren Ramadan. Bapak lihat barisannya sudah mulai berkurang, ya, sudah mulai banyak barisan yang kosong, sama seperti di masjid dan musola saat tarawih. Ini menunjukkan bahwa semangat kita semakin hari ternyata menyusut, ya, bukan bertambah semangatnya tapi menyusut, berkurang, ya. Alangkah bahagianya yang hadir hari ini, karena di antara orang-orang yang duduk di majelis ilmu, duduk untuk menuntut ilmu, selain mendapat keberkahan, selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita juga doanya diaminkan oleh para malaikat. Mau nggak semua keinginan kalian, semua cita-cita kalian diaminkan malaikat? Mau nggak? Makanya ikuti majelis ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan bercanda, bergurau, rame sendiri. Bapak lagi ceramah di sini, kamu ceramah lagi sama teman-temannya di sana. Ada yang lagi ngomongin nanti buka pakai apa? Ada yang lagi ngomongin udah beli baju apa belum? Ada yang ngomongin kamu pulang kampung apa enggak? Ya. Mudah-mudahan di hari keempat ini Bapak lihat anak-anaknya betul-betul mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Yang kita hormati juga para bapak dan ibu guru yang hari ini selalu mendampingi anak-anak sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para guru SD Negeri Sukamaju 9 diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan juga diberikan nikmat iman dan Islam sampai akhir hayat nanti, ya. Karena setiap orang pasti akan mengalami apa? Kematian. Kita tuh lagi antri nih, ya. Mau bapak terakhir apa kalian duluan? Yo, mau bapak terakhir apa kalian duluan? Bapak duluan. Ya, tadi mendoakan para guru katanya panjang umur. Nah, ya. Kita ini lagi dalam antrian. Kita nggak tahu 1 jam yang akan datang, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 5 hari, ya. Makanya sekarang banyak-banyak berdoa.
Biar apa? Biar bisa sampai pada hari kemenangan, yaitu Idul. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya nih. Bapak udah diberikan amanah untuk memberikan materi yang judulnya zakat, infak, dan sodako. Bapak akan pertebal di zakat ya. Bapak akan pertebal di zakat karena infak dan sodako bisa kita bahas lagi di kegiatan pembiasaan di hari Jumat seperti biasa. Tapi nanti Bapak ulas sedikit ya. Anak-anak, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ada satu kewajiban. Kalau sama Bapak lebih baik banyak perhatikan aja. Oke? Kamu mencatatnya, yang nempel di otak kamu aja, yang kira-kira bakal diingat kamu catat. Jangan setiap kata kamu catat. Ya. Perhatikan aja, pasang kupingnya. Coba Bapak tes nih biar kompak. Suara ular. Suara ular. Suara ular. Suara ular. Stop. Oke. Kalau Bapak minta suara ular berarti harus diam. Diikutin. Lanjut. Ada satu kewajiban yang mengikat bagi setiap orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Suara ular. Oke, Bapak ulangi. Nanti ini kalau diulang-ulang terus sampai siang gitu loh. Nanti Bapak dapat rekor muri sebagai penceramah terlama sampai jam 4 sore. Oke. Ada satu kewajiban bagi setiap orang yang beriman yang melakukan, yang melaksanakan, yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu wajib apa? Membayar zakat. Wajib membayar zakat. Bahkan zakat itu termasuk rukun apa? Hafal rukun Islam? 1. Masih ada yang salah nih. 1. Mengucapkan kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. Ya. 4. Berpuasa. 5. Ya, berangkat haji atau pergi haji jika mampu. Nah, zakat itu masuk pada rukun Islam. Ya. Kalau rukun berarti seorang mukmin itu harus melaksanakannya. Kapan dilaksanakannya bayar zakat? Kapan ayo? Pada saat bulan Ramadan. Batasnya sampai kapan? Nanti yang bercanda Bapak tanya ya. Terus kalau nggak bisa jawab suruh berdiri samping Bapak di sini. Gitu ya? Sepakat? Oke, cakep. Sampai mana tadi Bapak? Sampai mana? Ya, batas bayar zakat sampai kapan?
Hah? Pada hari. Oke, belum tepat, tapi udah benar, tapi belum tepat sempurna. Berapa? 2 hari sebelum Lebaran kurang tepat. 3 hari sebelum Lebaran kurang tepat. Sampai kapan? Sampai 1 Syawal sebelum melaksanakan sholat Id. Sholat Id berapa rakaat? Berapa? 2 rakaat. Rakaat pertama takbirnya berapa kali? 2. Ayo, kelas 6 harus tahu nih. Berapa? Iya, 7. Takbir ke rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Pinter. Ya. Kelas 3, 4, 5, 6 harus tahu nih. Kemudian zakat fitri atau yang populer disebut dengan zakat fitrah. Tujuannya apa? Ayo, kamu bayar zakat ada tujuannya. Apa tujuannya? Betul. Tujuannya kata Rasul ada 2. Nih ya, ada 2 tujuan membayar zakat. Zakat fitri atau yang disebut dengan zakat fitrah. Yang pertama adalah menyucikan, membersihkan jiwa dan badan kita sebagai umat Islam yang sedang melaksanakan berpuasa. Mensucikan atau membersihkan diri, badan atau jiwa, ya. Dari apa mensucikannya? Nih, ini harus tahu nih. Mensucikannya dari mana? Ayo. Dari mana? Mensucikan dari apa? Saat kita puasa, nih, kadang perlakuan kita itu ada yang tidak baik. Sholat taraweh main sarung. Sholat taraweh jahil ngumpetin sendal orang. Ya. Apalagi? Bangunin sahur, ngelempar rumah orang pakai batu. Ngelemparin petasan tuh katanya. Apalagi? Ya. Kemudian yang kedua, perkataan kita juga kadang-kadang tidak dijaga. Lagi puasa ngomongnya kasar. Ya. Ngomongnya tidak baik, ngomongnya kasar, ngomong yang tidak perlu dibicarakan dibicarakan. Ngomongnya kasar. Ya. Nah, itulah makanya Islam itu sangat memudahkan kita, ya. Allah nggak mau kita terjerumus dengan banyak dosa. Makanya dibersihkan dari pembersihan tadi, dibersihkan dari kotoran yang dari perilaku kita dan juga dari perkataan kita. Suara ular. Nanti kalau ada suara ular, kita tunjuk ke orangnya, oke? Tunjuk orangnya yang rame, yang nggak mau mendengarkan. Lanjut. Yang kedua tujuannya. Ya, tadi yang pertama masih. Tujuan yang kedua, nggak apa-apa nggak ditulis, yang penting kamu mendengarkan Bapak aja, ya. Nggak apa-apa. Daripada kamu nulis tapi diulang-ulang nggak dapet materinya. Oke. Yang kedua, kata Rasul, sebagai bentuk dukungan makanan
dukungan makanan atau logistik. Logistik itu bahan makanan yang pokok yang dimakan di suatu negeri tersebut. Kalau di Indonesia beras, kalau di Mesir atau di Arab pakai gandum, pakai kurma, ya. Karena di kita makanan pokoknya adalah beras, menggunakan beras. Hah? Oke. Nah, sebagai dukungan makanan bagi saudara-saudari kita yang tidak berkecukupan alias kurang mampu. Kenapa? Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang siapa aja yang berhak mendapatkan zakat? Zakat fitrah khususnya. Hah? Oke. Dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan dengan rinci di sana bahwa yang menerima zakat itu ada 8 golongan, 8 kategori. Ini 8 kan? Ya, kalau ini lepas mic Bapak susah. Ya, 1 apa? Fakir. Ya. 2 miskin. Fakir dan miskin beda ya, nanti Bapak jelaskan. Hah? 3 apa? Kaya. Masa kaya? Apa? 3 fakir, miskin, ketiga amil. Nanti pengertiannya Bapak jelaskan. Sekarang mau ditulis boleh ya, tulis dulu ya. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, ya. 4 mu'alaf. Lihat ke temannya di samping. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, yang kelima rikob. Rikob apa? Yang keempat mu'alaf. Dah, lihat ke temennya juga di samping. Mungkin udah selesai sampai nomor yang terakhir ya. 6. Hah? 5 rikob. Dafa. 6 ghorim. Ghorim, G-H-A-R-I-M. Dibacanya ghorim. 7 sabilillah. Sabilillah. 8 7 sabilillah. 8 Ibnu Sabil. Ya. Coba sebutkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 8 golongan ya. Nah, fakir
dan miskin. Apa bedanya? Hei, di depan Bapak. Ya, fakir dan miskin. Ada pembeda di antara fakir dan miskin. Fakir itu adalah orang yang benar-benar tidak memiliki upaya, tidak memiliki usaha, tidak memiliki pekerjaan, betul. Dan dia tidak memiliki apa-apa. Ya, sudah jarang, insya Allah sekarang mah tidak ada ya yang fakir ya, insya Allah. Bedanya dengan miskin apa? Bedanya dengan miskin, ya, ada upaya, ada usaha, ada pekerjaan, ada penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Paham ya? Iya. Nah, sekarang 3, amil. Apa itu amil? Amil adalah orang yang mengurus zakat. Kalau sekarang mungkin bisa disebutnya sebagai panitia zakat gitu ya. Nah, itu juga berhak untuk mendapatkan zakatnya. Kemudian mu'alaf. Apa mu'alaf? Ya, orang yang baru saja pindah ke agama Islam disebut mu'alaf. Untuk menyenangkan hatinya, untuk menghibur hatinya, ya. Karena Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Kemudian rikob, ya. Rikob itu hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Kemudian gorim. Apa gorim? Gorim adalah orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang atau orang yang berhutang itu disebut gorim. Ya. Kemudian sabilillah. Apa sabilillah? Orang yang berperang, orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, orang yang sedang berjihad, sedang berperang dalam menjaga agama Allah. Dan ibnu sabil yang terakhir, yaitu orang yang sedang apa? Bepergian atau musafir karena bekalnya sudah tidak mencukupi lagi, misalkan, maka orang tersebut dapat mendapatkan zakat. Suara ular. Oke. Nah, karena waktunya terbatas, ya, Bapak rasa dari beberapa informasi barusan sudah sedikit menambahkan informasi untuk kalian, dan juga kalian sudah terangsang nih, ya, untuk nanti bisa mencari tahu lebih banyak tentang zakat. Ya, sekarang Bapak mau mempersilakan siapa yang mau bertanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang pertama ini dulu. Nah, ada mic-nya ya. Nih, cek. Silakan ya Ina, ada yang mau ditanyakan apa? Oke, ini pertanyaannya bagus nih, ya. Zakat itu
lebih baik menggunakan uang atau beras? Nah, siapa yang zakatnya pakai uang? Siapa yang zakatnya pakai beras? Oke, nih pertanyaannya bagus. Zakat itu lebih baik menggunakan uang atau beras? Kalau kita tadi dengarkan tujuannya yang pertama untuk membersihkan. Tujuan yang kedua itu apa? Ya, sebagai dukungan makanan pokok. Nih, banyak ulama yang sepakat ya tentang ini. Jadi untuk menyalurkan zakat itu lebih baik menggunakan beras. Dengarkan dulu, yang menggunakan uang jangan berkecil hati, nanti Bapak jelaskan. Ya. Kenapa? Karena tadi tujuannya untuk mendukung makanan pokok. Kalau pakai uang, bagaimana Pak? Kemarin saya zakatnya pakai uang. Nah, tadi kan ada amilnya, ya. Ada Pak Furkon, ada Bu Ella, ada Miss Windy, ada Pak Yugo, dan guru-guru yang lain ya. Sebagai amil, sebagai yang mengurus zakat. Nanti uangnya akan dibelikan beras. Kalau orang miskin wajib bayar zakat atau tidak? Semuanya wajib membayar zakat. Perhatikan catatannya nih. Apabila ini orang betul-betul miskin, ya, sampai malam takbiran, beras di rumahnya hanya setengah liter misalkan, ya, dia tidak punya apa-apa lagi. Maka diberikan keringanan. Dia mencari sampai nanti terbit matahari, sampai melaksanakan sholat id. Kalau betul-betul tidak ada, betul-betul tidak mendapatkan apa yang harus dibayarkan zakat, maka orang miskin tersebut tidak diwajibkan zakat. Ya. Tapi misalkan dalam upayanya, dalam usahanya, dia mendapatkan 5 kilo beras misalkan, ya, entah dia mungkin menjual sesuatu yang bisa dibelikan ke beras, atau dia mendapatkan zakat misalkan, ya. Orang miskin tersebut mendapatkan zakat, boleh nggak berasnya dizakatkan lagi? Boleh, boleh, ya. Nah, kalau misalkan orang tadi sampai waktu pagi hari hanya mendapatkan 5 kilo, sedangkan tanggungannya misalkan ada 3, suami, istri, anak misalkan. Sedangkan kalau di total harusnya berapa kilo? 7,5 kilo, karena kan 3 orang, ya. Dia hanya mendapatkan 5 kilo misalkan. Kurang nggak? Kurang. Tapi boleh. Bagaimana caranya? Sisakan dulu setengah kilo buat kebutuhan dia hari itu. Setelah itu sisanya dizakatkan. Dizakatkan. Ya. Nah, kan itu kurang, Pak. Berarti cuma 4,5 kilo. Tidak apa-apa. Itu karena masih upaya, ya. Jadi dapatnya seperti itu, yang penting sisahkan untuk hari itu makan keluarganya. Paham ya? Ya, begitu. Jadi semua orang yang beriman, karena zakat termasuk rukun Islam, berarti wajib dilaksanakan. Ya, begitu ya, Vito. Ada lagi? Iqbal. Fakir dan miskin tadi udah disampaikan ya. Fakir itu orang-orang yang betul tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan.
dan tidak sama sekali tidak mampu. Kalau orang miskin, dia ada usaha, ada penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, gitu. Oke ya? Oke, ada lagi? Habis? Ya, berarti tidak ada yang bertanya lagi. Enggak. Ya, kalau tidak ada lagi berarti udah paham semua nih tentang zakat fitrah. Ya, siapa yang belum melaksanakan zakat? Yang belum. Nah, segera, batasnya sampai sebelum sholat id. Kalau sudah sholat id berarti sudah haram. Namanya bukan lagi zakat tapi sedekah atau infak. Jelas ya? Jelas? Oke, Bapak akan akhiri dengan permainan. Ya, alhamdulillah nih nggak panas ya. Oke, rapatkan barisannya. Lihat ke depan semua, bukunya dilepas. Bukunya dilepas. Ya, ditutup. Bukunya tutup. Tangannya semuanya begini. Bisa ya? Kayak waktu dulu permainan cap cip cup. Tahu kan? Nah, yang kiri menengadah seperti ini. Yang kiri. Mana kiri? Nah, yang kanan telunjuknya begini. Yang kanan telunjuknya. Nah, gitu. Bisa? Bisa ya? Oke, lepas dulu biar nggak pegel. Bapak kasih tahu dulu cara bermainnya. Suara ular. Oke. Bapak kasih tahu dulu cara mainnya. Cara mainnya adalah belum, bukan. Kata harimau. Ya, setiap kalian mendengar kata harimau, kalian harus menangkap telunjuk teman kalian. Oke? Nanti akan Bapak akan bercerita nanti. Coba pasang. Harimau. Nah, bisa? Oke ya? Oke. Oke. Pasang dulu. Semuanya senyap, harus mendengarkan ceritanya. Suatu hari Pak belum, nanti dulu. Suatu hari Pak Hari sedang mencari kayu di hutan. Dengarkan dulu. Di sepanjang perjalanan dia bertemu dengan Harimin. Harimin, bukan harimau, belum. Ternyata Hari dan Harimin ini adalah saudaraan. Ya. Kemudian Pak Hari dan Pak Harimin berjalan bersama-sama menuju semak-semak. Di semak-semak ternyata ada hariman. Hariman adalah anak ketiga. Ya, hariman sedang istirahat di semak-semak ternyata. Ya. Kemudian dia bertiga berjalan bersama-sama, ya kan? Ngambil kayu di hutan, ya.
Pak Hari, Harimin, Hariman. Ya, lagi nungguin Harimun ya. Tidak. Kaget karena karena di tengah perjalanan dia bertemu dengan harimau. Dan akhirnya Pak Hari, Pak Harimin, dan Pak Hariman harus memutuskan pulang lagi ke rumah agar menghindari dari kejaran harimau. Oke, itulah cerita singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.